beribadah sekalipun di rumah kita masing-masing, kita percaya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Mari saat pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima
boleh menyembuhkan kita, boleh berikan kita kemenangan dan kekuatan yang baru. Ku yakini
dan memperkatakan apa yang daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita akan langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi, Yakobus di sini mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pernah mampu untuk membuat satu keputusan selalu berakhir dengan kegagalan. Itu benar. Ketika saya dan saudara tidak bisa membuat keputusan di dalam segala pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hal apapun, maka kita akan mengalami kegagalan. Jadi setiap orang harus bisa mengambil keputusan di dalam hidupnya. Nah, kalau kita rindu, kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan, maka kita harus bisa mengambil keputusan. Kita harus memiliki prinsip-prinsip rohani yang harus kita pegang teguh, sehingga dibutuhkan satu dedikasi, dibutuhkan satu ketetapan hati yang berkata, aku tidak akan menyerah sebelum saya mengalami ataupun menerima berkat kemenangan dari Tuhan. Saudara sekalian, salah satu contoh yang memiliki prinsip dan keputusan yang teguh adalah Elia. Kita tahu bahwa pada zaman Elia terjadi satu pembauran antara Baal atau penyembah berhala dengan bangsa Israel. Rajanya sendiri, Ahab, menikah dengan seorang penyembah berhala yaitu Isabel. Jadi bisa kita bayangkan pada saat itu adalah saat yang sangat gelap, dosa sedemikian luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel, dan oleh sebab itu akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman lewat kekeringan dan kelaparan di seluruh tanah Israel pada saat itu selama 3 tahun. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, akhirnya Allah memanggil Elia dan mempersiapkan dia untuk membersihkan, meneguhkan kembali kebenaran yang sudah hilang di tengah-tengah bangsa Israel. Di Gunung Karmel, Elia menantang imam-imam orang-orang Israel dan juga nabi-nabi Baal untuk mengambil satu keputusan, apakah mereka menyembah kepada Baal atau mereka menyembah kepada Allah. Artinya Elia berkata kepada mereka, jangan bimbang, ambil keputusan. Jika Allah adalah Baal, ikutilah dia. Jika Allah yang benar adalah Allah, maka ikutilah dia. Dan kamu tidak bisa mengikuti kedua-duanya. Kamu tidak dapat mengikuti Allah dan dunia ini. Harus ada ketetapan, harus ada keputusan, harus ada prinsip bahwa kita memilih kebenaran, memilih kehidupan. Nah, saudara sekalian, dan kita melihat bahwa Allah meneguhkan
memberikan kemenangan kepada Elia. Karena apa? Karena dia memiliki prinsip, karena dia memiliki satu keputusan yang teguh, yang tidak terombang-ambing, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan yang luar biasa kepada dia. Nah, hari ini saudara sekalian, kita akan melihat apa rahasia kemenangan orang percaya. Dan kita belajar dari ayat, khususnya dalam ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 khususnya, ya. Dan yang pertama, prinsip kemenangan bagi orang percaya yang pertama adalah harus dengan iman. Ya, harus dengan iman. Dalam ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi yang pertama, saudara sekalian, rahasia kemenangan bagi setiap orang percaya, segala sesuatunya harus dengan iman. Ini adalah sebuah prinsip, ini adalah sebuah keputusan, ini adalah sebuah cara bagaimana kita mendapatkan kemenangan. Jadi pertama-tama kita harus tahu bahwa kemenangan akhir kita adalah dengan iman. Kalau saudara melihat dalam setiap keberhasilan atau prestasi kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, maka selalu disebut dengan iman, ya. Dan kita tahu dalam kitab Ibrani, khususnya pasal yang ke-11, di sana menceritakan atau menuliskan tokoh-tokoh atau saksi-saksi iman, di mana orang-orang yang berhasil itu rahasianya adalah iman. Ada Henok, ada Musa, ada Abraham, ada Sarah, ada Daniel, dan semua itu mereka berhasil dalam kehidupannya adalah dengan iman. Semuanya hidup dengan iman. Itulah satu prinsip Alkitab yang tidak bisa dilanggar. Jadi saudara mengalami kemenangan, berkat-berkat, keberhasilan dalam hal apapun dalam kehidupan kita, itu harus dengan iman. Yesus menaruh penekanan besar pada iman. Dia mengatakan kepada mereka yang disembuhkan dalam Lukas 7 ayat 50, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian Matius 9 ayat 22, jadilah kepadamu menurut imanmu. Markus 9 ayat 23, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudara sekalian, artinya prinsipnya iman kita lah yang menjamin berkat kesembuhan dari Tuhan. Prinsipnya iman kita yang menjamin berkat kemenangan dari Tuhan. Itu tidak dapat dilanggar. Tuhan tidak akan menyembuhkan kita karena kita memelas kepada Dia. Dia tidak akan menyembuhkan kita hanya karena kita punya kebutuhan. Semua orang punya kebutuhan. Saya dan saudara punya kebutuhan. Tetapi Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Tuhan akan menolong kita dalam pergumulan kita kalau kita memiliki iman. Maka Tuhan mengatakan, ketoklah, mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya hanya kepada orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang memiliki iman, maka perkara, mukjizat, keberhasilan, berkat-berkat kemenangan akan dinyatakan. Dia akan menyembuhkan kita karena iman kita. Iman saudaralah yang akan menyembuhkan saudara. Dan itu adalah prinsip Alkitab yang tidak bisa dilanggar. Kemudian yang kedua, dari ayat yang ke-6 dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan kemudian, dan sama sekali jangan bimbang. Jadi prinsip yang kedua, tidak boleh bimbang, dan sama sekali jangan bimbang. Tidak ada kebimbangan. Itulah prinsip yang kedua. Nah, saudara sekalian, dalam satu peristiwa ada orang memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia, dan dia mengatakan begini, Yesus, engkau dapat menyembuhkan saya kalau engkau mau. Kalau engkau mau. Nah, saudara sekalian, artinya
dia percaya kepada kuasa Tuhan, dia percaya bahwa Yesus menyembuhkan dia, bisa menyembuhkan dia, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus bersedia untuk menyembuhkan dia. Dia ragu, dia bimbang. Dia memiliki kapasitas percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup menyembuhkan dia, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus yang luar biasa itu mau, rela atau bersedia untuk menyembuhkan dia. Dan saudara sekalian, dia bimbang, dia ragu akan kesediaan Tuhan, dan itulah pergumulan kebanyakan orang percaya. Pergumulan terbesar orang percaya adalah gagal mempercayai kesediaan dan kerelaan Allah untuk menolong kita. Mereka bimbang, oleh sebab itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Roh yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Allah bersedia menolong kita. Bahkan kita harus percaya bahwa bukan hanya sekedar bersedia menolong kita, tetapi Dia yang Maha Kuasa, Dia yang luar biasa ada di dalam saya. Ini harus menjadi satu keyakinan kita. Ketika kita percaya bahwa Dia yang Maha Kuasa ada di dalam kita, maka kita tidak akan bimbang, sehingga kita akan mengalami berkat-berkat kemenangan dari Tuhan. Ada seorang Madem Guyon, dalam upayanya mencari Tuhan, dia mendatangi seorang pendua dan dia bertanya bagaimana supaya dia bisa menemukan Allah dengan cara yang semakin nyata dan pribadi. Bagaimana dia bergumul supaya Tuhan itu benar-benar nyata di dalam dirinya. Dan kemudian pendua itu memberitahu dia, engkau mencari dia di luar, sedangkan dia hanya bisa ditemukan di dalam. Saudara, dia mencari di luar, tetapi dia tidak menemukan. Karena apa? Karena Yesus itu ada di dalam kita. Dia hanya bisa ditemukan di dalam. Dia di dalam kita. Jika kita lahir baru, jika kita lahir di dalam Dia, maka Dia ada di dalam kita. Saudara, kelemahan kita adalah gagal untuk berani berpegang pada fakta atau kebenaran bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kita tidak percaya bahwa Dia di dalam kita. Ini adalah pergumulan setiap orang Kristen. Kita seringkali gagal mempercayai bahwa Yesus ada di dalam saya dan saya di dalam Yesus. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Yesus di dalam saya, maka saudara akan hidup dalam kemenangan. Ketika kita percaya bahwa Kristus ada di dalam kita, maka kita tidak memiliki kebimbangan dalam hati kita. Dikatakan di dalam Yakobus tadi, karena orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang yang demikian tidak dapat mendapat sesuatu dari Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan Allah sudah memberikan Yesus kepada saya dan saudara, kepada seluruh sidang jemaat. Kalau kita tahu hubungan esensial antara Yesus dan jemaat saya dan saudara dengan Yesus, ini akan membawa satu dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan iman kita. Yesus sudah diberikan kepada kita, kepada seluruh jemaat, dan Dia yang Maha Kuasa itu, dan kemahakuasaannya itu ada di dalam kita, diberikan kepada seluruh sidang jemaat. Saudara, kenapa seringkali kita mengalami kegagalan? Karena kita seringkali tidak percaya, tidak yakin bahwa Dia ada di dalam saya, Dia ada di dalam saudara. Kalau kita benar-benar yakin dan percaya Dia ada di dalam saya, maka dikatakan roh yang ada di dalam saya lebih besar dari segala
roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena roh Allah, Roh Kudus, Yesus ada di dalam kita, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Iblis akan ketakutan ketika berhadapan dengan orang-orang percaya yang memiliki Yesus di dalam dirinya. Saudara sekalian, rahasia kemenangan kita adalah kita harus dengan iman dan juga jangan bimbang. Ini adalah kabar firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Biarlah firman Tuhan ini akan membawa kita kepada keberhasilan, berkat-berkat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi saya dan Saudara. Dan hari ini juga saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mempersiapkan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima, dan juga bisa membuka tutup anggur yang ada di tangan saudara, supaya pada saat kita nanti mengadakan perjamuan ini saudara sudah benar-benar siap. Saudara sekalian, perjamuan kudus adalah peringatan akan kematian Kristus bagi penebusan orang percaya dari dosa dan hukuman. Perjamuan kudus merupakan satu persekutuan dengan Kristus dan keikutsertaan dalam keuntungan kematiannya sebagai korban, serta persekutuan dengan anggota lain dari tubuh Kristus. Perjamuan kudus merupakan jaminan akan kerajaan Allah dan perjamuan Mesias pada masa depan, ketika semua orang akan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita benar-benar menyerahkan hati kita, mengosongkan pikiran kita dari segala hal yang lain kecuali Tuhan yang ada di dalam hati kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, saudara memegang di tangan kanan saudara roti yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik bagi kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Haleluya. Mari kembali Bapak, Ibu, saudara memegang anggur atau cawan yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah untuk menebus dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum darah Kristus. Mari kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang sudah
memberikan segalanya bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau. Sungguh kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Engkau sudah mencurahkan nyawa-Mu, Engkau sudah memberikan diri-Mu, tubuh-Mu sebagai ganti dosa dan pelanggaran kami. Kami mengingat semua pengorbanan-Mu ini, dan kami sangat bersyukur atas semuanya. Dan biarlah Tuhan lewat perjamuan kudus ini kami benar-benar menghayati, dan kami mau supaya senantiasa kami tidak mau berbuat dosa lagi, karena begitu mahalnya, karena begitu besarnya, karena begitu ngerinya penderitaan yang Engkau tanggung untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas perjamuan ini. Kami sungguh yakin bahwa kami akan disembuhkan, kami akan dipulihkan, kami diberkati, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan dan kuasa bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita sudah selesai dalam ibadah kita, dan kita juga sudah selesai dalam perjamuan kudus. Dan hari ini, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama datang kembali kepada Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, supaya di dalam setiap kehidupan mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin dewasa rohani. Dan hamba berdoa, bila saat ini ada jemaat-Mu yang sakit, biarlah Engkau akan sembuhkan dengan kuasa-Mu, sembuhkan dengan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Jikalau ada yang lemah secara jasmani dan rohani, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita, semangat baru, dan roh yang menyala-nyala untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Berkati seluruh rumah tangga, pernikahan jemaat Tuhan, berkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, masa depan mereka, dan juga anak-anak dan cucu-cucu mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah semua orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, seluruh sidang jemaat yang saya kasihi, mari kita mengarahkan pengharapan dan pandangan kita kepada Kristus Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Diberkatilah segala pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah, disertailah seluruh perjalanan dan langkah-langkah kehidupan jemaat Tuhan. Anugerah kasih Bapa menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput saya dan saudara di dalam kehidupan kekal yang sudah tersedia bagi setiap saya dan saudara. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati kasih dan karunia Tuhan. Amin.